Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan lanjut wawancara dengan Mbak Iin, yaitu pegiat dongeng yang ada di Lampung. Nah, tapi sekarang temanya kita bakalan ngebahas tentang komunitas dongeng, yaitu komunitas dongeng Dakocan. Nah, Mbak Iin, bisa diceritain nggak sih Mbak gimana awalnya itu pembentukan komunitas dongeng Dakocan? Komunitas dongeng Dakocan itu berdiri tanggal itu bulan November, 28 November 2002. 2002. Oke. Waktu itu dilalahnya itu kok bertepatan sekarang dengan Hari Dongeng Nasional. Setelah Hari Dongeng Nasional itu dibuat ketika Pak Raden. Jadi itu tanggal lahirnya Pak Raden. Pak Raden meninggal kan, Pak Raden itu tokoh dongeng ya, tokoh dongeng. Karena memang kan di nasional tuh Pak Raden tuh yang rajin banget kan, dari Unyil dulu kan. Si Pak Raden. Nah, waktu pas kita ada festival dongeng internasional di Indonesia di Jakarta, itu Pak Raden meninggal. Pak Raden meninggal tanggal 28 November, dan hari itu akhirnya kita bikin petisi seluruh pendongeng nasional, jadikan Hari Dongeng Nasional tanggal 28 November. Kebetulan 10 tahun yang lalunya, 15 tahun yang lalunya, Dakocan itu berdiri tanggal 28 November 2002. Takdir kali ya. Iya. Jadi enak banget tuh ngingetnya, gitu banget Dakocan barengan Hari Dongeng Nasional. Oke, dan itu waktu pertama kali pendiriannya itu siapa aja, Mbak? Waktu pertama kali pendirian, jelas aku sama Mas Ivan ya. Kita berdua diskusi, aku bikin ini ya. Pengen bikin ini nih, dongeng nih. Aku kan udah gak bisa lagi main teater, susah gitu kan. Oke, bikin itu terus ngajakin teman-teman. Teman-teman ada Kak Apip waktu itu, ada Bang Emil, ada Robi Akbar, ada Romli, ada Indri. Ajakin bareng ya, mau ikutan nggak gitu kan? Saya lebih kepada ajakan, ikutan nggak? Dan itu semuanya orang-orang teater atau ya, gimana? rata-rata anak teater. Memang pada saat itu kita berpikirnya ini anak-anak teater kan pagi-pagi kagak ada kerjaan nih gitu kan. Jadi kita masih bisa nih keliling ke sekolahan, latihan teater kan sore gitu kan. Jadi ya nggak bakal ganggu latihan teaternya. Memang anak-anak teater yang diajakin untuk ikutan. Dan itu kegiatannya ada apa aja Mbak? Misalkan dulu di tahun awal kita ngadain sosialisasi dongeng. Sosialisasi kembali dongeng ini ke sekolah-sekolah. Ada di sekitar 20-30 sekolah gitu di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya. TK waktu itu ya, PAUD belum booming. Di TK, dan kita sekaligus riset need assessment, riset tentang kebutuhan. Apakah dongeng ini menjadi sebuah kebutuhan lagi? Apakah dongeng ini masih dikenal di kalangan guru-guru dan orang tua? Apakah dongeng ini dipercaya bisa memberikan sumbangsi bagi pembangunan karakter seorang anak? Dan jawabannya terong. Nobody believe. Ada 95% lebih orang tua tidak percaya. Orang tua menganggap itu mah udah deh, cool banget gitu. Itu mah ini aja deh, itu lebih baik sekarang itu belajar aja matematika, belajar aja yang pinter, belajar aja di sekolah kamu bakal sukses. Yang kayak EQ, emotional quotient itu itu mah nggak penting. Karakter itu tidak penting. Dongeng apalagi apa itu. Gitu. Nah, dari situ kita simpulin kan, dari bahan-bahan yang masuk itu. Wah, kita harus lagi. Karena dari teman-teman yang kita tanyain, kamu masih ingat nggak dulu waktu kecil didongengin kayak, masih bagus nggak? Enak banget, gue inget banget detail ceritanya, aku masih ingat isinya, masih ingat. Oke, baiklah, mari kita memulai. Pasti susah. Dan kita mulai. Setelah riset itu kita bikin kayak semacam renstra ya, rencana strategis 5 tahun ke depan komunitas dongeng harus ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan master plan-nya gitu. Sampai di 5 tahun awal kerjaan kita tuh cuma dongeng keliling. Dongeng keliling emang benar-benar ngedongeng gitu. Benar-benar ngedongeng keliling. Teman-teman berjatuhan lah ya, berguguran lah ya. Biasa lah, itu kan seleksi alam. Akhirnya aku tinggal berdua.
dengan si Fanny. Tapi ya udah jalan aja nggak apa-apa. Datang lagi teman-teman, Mbak aku ikutan Mbak, aku seneng banget sama yang gini. Ayo aku terima kau dengan senang hati gitu kan. Ayo tapi kita gini. Oke kita bangun sama. Ini datanglah ada Mutia, ada dia memang pemain gambus gitu ya, perempuan, cewek yang memang jago banget alat musik. Ada Aji Aditya, sutradara satu itu, dia juga anak kocan. Ada Dudi Mulyadi dulu, dia dulu di salah satu televisi swasta ya, di Indosiar. Terus ada kemudian masuk lagi Tri itu udah tahun berapa ya? Ada Andi Rahman, pokoknya kawan-kawan yang pemusik, pemain teater, wartawan, pembuat film, itu semuanya gabung. Jadi kita nggak ngelihat nih kamu latar belakangnya anak teater apa enggak, udah nggak itu lagi. Yang penting kamu mau punya visi bagus, ayo kita barengan ngebesarin ini. Jadilah itu teman-teman ikut. Kita mulai ngegodok rapat gitu kan. Terus di tahun kelima kita mulai ada tawaran untuk workshop. Mau nggak Mbak ngasih workshop? Kan aku bingung, masalahnya itu bahan workshop itu nggak ada. Aku cari se-Indonesia pendongeng yang udah ngasih workshop itu mana bahannya nggak ada. Jadi aku mesti bikin sendiri. Gimana bikin itu? Gimana ya Mbak? Kami ngikut kata mereka. Kau yang bikin Mbak, mateng lah kata. Jadi aku bikin trial by error. Begini workshop 3 hari, wah pokoknya itu guru-guru dan selesai keluar dari sana guru-guru tuh harus sudah pernah mendongeng, sudah membuang rasa malu dia, sudah gini enggak bisa lah tuh, dapatlah kita berapa angkatan gitu sama 6 bulan. Terus lanjut mulai dipercaya sama dinas pendidikan untuk memegang kelas-kelas workshop dongeng dinas pendidikan 5 hari. Itu teman-teman aku ajakin tuh, kamu bikin nyampein materi ini, aku yang ini kolaborasi. Tujuannya adalah guru-guru bisa mendongeng. Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan dongeng adalah tanda, jangan kebanyakan itu. Kasih mereka praktek, suruh mereka bergerak, suruh mereka bikin cerita, suruh mereka menganalisa cerita, suruh mereka menemukan bagaimana gesturnya, bagaimana vokalnya, bagaimana ini bisa berpengaruh, bagaimana itu nanti dongeng yang mereka bawakan itu bisa dengan rasa yang bisa menyentuh empati sampai segitu. Gimana refleksinya terus sampai segitu. Ini udah si kurikulum dongeng itu sendiri berubah-ubah ya, trial by error tadi. Sampai sekarang sudah perubahan yang keberapa? Penyempurnaan sebenarnya. Aku melihat ini udah larinya ke arah pendidikan, maka kita memang bagaimana itu mensinergikan kesenian tadi dengan dunia pendidikan. Jadi science sama art itu digabung. Seni dan ilmu itu jadi digabung di dalam dongeng. Dan waktu itu targetnya guru-guru SD aja atau TK atau gimana? TK, waktu itu targetnya guru TK, tapi di kemudian hari banyak juga guru SD yang ikut mau. Guru SD, terus kemudian kalau SMP itu anaknya yang langsung. Aku belajar storytelling, oke ini English mateng lah bunda. Ini English ya bagus. Terpaksa lah kita belajar bahasa Inggris. Walaupun Mbak Bibu tetap oke deh, nggak apa-apa. Ya mereka kan bisa Inggrisnya bisa, tapi soal ekspresi, soal bagaimana itu dikemas takarannya pas, tidak takarannya nggak lebih nggak kurang, itu kan yang butuh ramuan itu yang butuh. Tinggal dipoles lagi ya Mbak ya. Yang masih sama anak SMP itu masih jalan sampai sekarang? Sekarang ini enggak deh. Waktu itu pernah buka di rumah gitu, cuman aku udah nggak punya waktu sebenarnya. Lebih baik udah deh ngajarin gurunya, nanti kamu yang ngajarin murid. Iya. lebih efisien ya Mbak. Lebih efisien, mateng lah kalau tiap sekolah minta begini, terus gimana kita ngajarin yang nggak ada waktu lagi. Jadi akhirnya guru-gurunya aja gitu sekarang Mbak. Yang kita latihkan. Terus kalau misalkan untuk tujuan gitu Mbak, atau visi misi dari Dongeng Dakocan ini apa sebenarnya? Kita ingin ini kan membangun gerakan mendongeng kembali ya. Jadi semua orang tua tuh pengen bisa mendongeng buat anak-anaknya, anak-anak nggak kehilangan masa kecil kayak zaman dulu yang luar biasa ya, masih ada dongeng, masih ada permainan tradisional. Kita pengen memasyarakatkan kembali dongeng, revitalisasi dongeng tradisional yang banyak miss lah ya, beberapa yang miss itu. Seperti itu sih banyak gerakan.
dongeng for better generation, pengennya sih gitu. Dari dongeng, penanaman apa karakter baik buat anak-anak. Dari situ kemudian terbangun jadi gerakan bersama. Dan muncul slogan itu kan, dongeng for better generation, untuk generasi yang lebih baik. Atau tagline-nya lagi, ibu dongeng aku dong, mama sekarang mas dongeng buat anaknya. Katanya nggak ada waktu, Mbak. Ada mama yang seneng keren banget. Iya. Nah terus kan dongeng Dakocan ini udah berapa belas tahun tadi, Mbak? Dan kalau sekarang 2020 ke 2002 berarti udah 18 tahun ya. tahunan ya. 18 tahun. Nah menurut Mbak Ayin sendiri gitu, Mbak, melihat dongeng gitu di masyarakat ini sekarang gimana setelah adanya Dakocan? Tidak bermaksud sombong sih ya, tapi memang gerakan itu memang di Lampung sendiri dibangun oleh Dakocan. Jadi memasyarakatkan kembali dongeng itu memang dimulai dari komunitas dongeng Dakocan 18 tahun yang lalu. Sekarang tuh rame. Rame. Aku senang ada banyak teman-teman yang akhirnya bilang, Mbak aku mau bikin komunitas dongeng. Ayo silakan monggo. Gak apa-apa. Mbak aku bikin ya komunitas dongeng Pringsewu. Jangan. Itu namanya hegemoni. Aku bilang kalian bikin sendiri nama yang kalian punya. Ya kan. Jangan mengekor. Artinya itu nanti kalian jadi ini loh, jadi membesarkan nama Dakocan, katanya tenggelam. Jadi artinya bikinlah sendiri gitu. Kawan-kawan sekarang ada banyak di Lampung Tengah, ada bikin komunitas sendiri. Rata-rata mereka tuh telepon, kami bikin ini, gimana Tri? Tahu, aku tuh nggak mungkin dongeng sampai tempatmu itu, jauh, tahu nggak? Capek aku kesana itu. Sudah kalian aja gitu. Dan permintaan kalau misalnya mereka pingin ngambil yang hiburannya ya, permintaan hiburan kandung itu banyak banget, nggak ketampung-tampung. Jadi kalau mereka membuat itu kan keren, tiap tempat ada kan enak. Bang takut rezekinya hilang, enggak lah, rezeki mah dari malaikat gitu. Itu mana bagus gitu. Oh banyak ya sekarang, Mbak? Lumayan. Jadi yang guru-guru, tapi karena mereka guru kan keterbatasannya kan mereka mengajar. Jadi ya nggak apa-apa lah, bergerak pas mereka bisanya. Udah banyak banget pelatihan dongeng juga udah banyak. Yang masuk ke Lampung juga udah banyak. Dari teman-teman dari luar Lampung pun juga sudah mulai melirik ya. Karena di Dakocan kan beberapa kali mendampingi. Sebenarnya bukan tujuan sih, perlombaan mendongeng itu bukan tujuan, tapi karena memang pada saat itu momennya pas. Jadi ada di TK itu ada namanya Porseni IGTK nasional, pekan olahraga dan seni Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia nasional. Itu tiap 4 tahun sekali itu ada pertemuan se-Indonesia nasional di tahun, aku lupa tahun berapa ya, 2009 atau 2010 gitu ya. Itu ada porsinya itu, dan kami Dakocan menyatakan IGTK kami boleh nggak menyeleksi gurumu, nanti yang bagus kami latih ulang, dia yang akan tampil di nasional, yang mewakili. Oke, nggak apa-apa kata IGTK, mau mereka kan, sudah. Dan itu dia menang, 6 besar nasional itu sudah luar biasa ya. Perkara urutan 1, 2, 3, 4 itu udah takdir, udah bonus. Dia masuk, ibunya namanya Bu Husnu, jadi Persib dan dia menang itu, orang melihat, wah ternyata Lampung punya ya. Selama ini Lampung diem-diem, ternyata ada ya gerakan mendongeng di Lampung. Dia menjadi guru teladan dari dongeng 2 kali dia juara nasional, itu Dakocan yang mendampingi. Kemudian ada lagi teman-teman guru dari Lampung Tengah, begitu juga. Akhirnya sekarang dia jadi instruktur nasional. Ilmu dia mau tidak mau itu juga salah satu sumbangsih terbesarnya adalah dia mendongeng. Jadi sekarang tuh jadi kayak tren gitu loh, teman-teman guru tuh kayaknya kalau bisa dongeng tuh keren. Nah itu sebenarnya yang pengen dicapai itu. Kalau bisa dongeng itu keren. Wah aku seneng banget kalau mereka mikir gitu ya. Kalau bisa dongeng itu keren. Ya nggak usah kayak aku pula gitu. Aku juga punya gayanya sendiri. Kalau mau niruin gayaku ya lama. Mesti latihan teater dulu kan. Gitu kan. Tapi kan guru-guru punya gayanya sendiri. Punya stylenya, punya ciri khasnya sendiri. Nah itu aja dimanfaatkan. Setiap orang punya ciri. Dan anak-anak di sekolah pasti senang.
Kalau gurunya itu punya effort lebih untuk bisa bercerita, anak-anak itu kerasa kok energinya. Pasti mereka juga akan jadiin idola lah gurunya. Oke, berarti bisa dibilang Dakocan ini komunitas dongeng pertama ya Mbak ya kalau di Lampung? Di Lampung itu komunitas dongeng pertama. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian muncullah ada yang lain-lain, perorangan ini segala itu banyak, mulai banyak. Dan untuk pembentukan Dakocan itu apakah terinspirasi gitu dari komunitas dongeng yang ada di mana? Enggak. Aku malah nggak tahu dulu tuh dongeng itu ada apa. Itu karena ngelihat temanku mendongeng, kayaknya bagus nih kalau bikin gitu kan. Belum mikir yang lain-lain ya, belum mikir ke arah pendidikan segala macam. Ini asik nih kayaknya nih, bisa di panggung lagi nih Eike. Itu pertamanya awalnya bener-bener sesederhana itu. Baru berjalan baru kita mengasah dan melihat butuh ini, butuh itu, ini lah ya sudah. Jadi memang komunitas dongeng Dakocan itu dibangun dengan cara belajar ya. Teman-teman yang di dalamnya juga belajar, anggota-anggotanya juga belajar. Kita banyak jatuh bangun sih, hilang anggota, masuk lagi. Seleksi alam ya, seleksi alam. Ada yang satu anggota yang membawa habis-habisan gitu ilmu-ilmu yang kita punya sampai mengakui bahwa ini tulisan dia dan sebagainya. Silakan saja, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kalau kemudian, tapi memang kan seperti yang aku ceritakan bahwa aku tuh bikin kurikulum dongeng itu untuk pelatihan itu kan trial by error tuh. Nah aku sempurnakan setelah aku ikut S2 aku di teknologi pendidikan. Baru kulihat itu bagian mana nih yang tidak pas. Jadi yang dibawa itu masih yang bagian lama sebenarnya, masih sekarang dibawa kemana-mana. Aduh sebetulnya harusnya diupdate lagi supaya nanti nuansa pendidikannya lebih kental kan. Art dan science. Art dan science. Dongeng bagi Dakocan itu art dan science untuk guru-guru, karena itu ilmu pengetahuan, dia juga kesenian yang dibalut jadi satu. Dan kalau sekarang itu jumlah anggotanya ada berapa Mbak? Kalau anggota itu sebenarnya ada kali 15 kali ya. Nggak pernah ada yang keluar masalahnya. Jadi kalaupun dia nggak aktif, Mbak, aku tidak aktif. Oke. Kamu di mana? Lagi ngerjain proyek gambar. Jadi ada yang arsitek kan gitu kan. Itu kalau yang arsitek tuh kalau dia dongeng itu gila-gilaan bisa dikerubutin anak-anak. Jadi kalau dia jadi tokoh antagonisnya abis itu dia. Jadi ada berbagai teknik yang dilakukan kan. Kalau udah penontonnya anak-anak tuh rame banget, kita nggak mungkin cuma bawain dongeng dengan cara buku cerita, karena itu tidak meruang. Kasian yang paling belakang nggak bakal kedengeran. Kita harus menampilkan gerak yang lebih banyak. Jadilah bikinlah itu kayak semacam drama kecil, tapi masih dibalut dengan dongeng ya, bentuknya itu masih dongeng tapi diperagakan. Jadi yang jadi harimaunya siapa gitu, yang jadi misalnya musang ayam nih, cerita tentang musang ayam tuh kan ada cerita Lampung, induk ayam yang dipiara raja, terus anaknya itu pergi jauh main jauh banget nggak pulang. Mau pulang hujan, kenalah sama si musang gitu kan. Si musang lihat pengen makan induk ayamnya melindungi anaknya. Nah, si musang itu diperankan. Jadi pokoknya, mama Mia mau makan gitu kan. Anak-anak kan heboh. Wow. Takut tapi geli gitu. Takut tapi lucu. Tidak yang menakuti yang sampai mereka teriak-teriak nangis gitu enggak. Dia intinya itu mereka takut tapi geli gitu, pengen tapi penasaran lagi gitu. Nah itu kalau setelah akhir dongeng biasanya habis itu yang jadi tokoh antagonis. Oke. Mesti dikeroyok sama anak-anak, ditimpa, pokoknya nggak boleh. Nah kalau pakai kita dongeng, misalnya kayak Mbak Inci dongeng sendiri nih, ada boneka-boneka, satunya misalnya si monyetnya nih nakal nih, nggak mau kawanan. Boneka itu tadinya disimpan di dalam tas. Setelah selesai, masuk lagi dong boneka dalam tas. Boleh ya temennya sekarang yang ini, boleh nggak? Kelinci boleh? Boleh. Masuk. Si kura-kura boleh. Monyet nggak boleh. Jangan, nakal nih. Baper. Sampai gitu. Itu teman-teman yang anggota itu tuh biasanya tuh banyak tuh yang digituin itu. Yang dikeroyok. Yang dicubitin. Itu ada FX Aji tuh yang langganan gitu. FX itu tokoh antagonis tuh, namanya
FX Teguh Prima tuh temennya, ada satu dia arsitek kan. Sekarang dia lagi ngerjain rumah sakit rumah sakit ini deh di Batu Raja dari mana gitu. Pokoknya dia lama banget kagak dongeng gitu. Itu kalau dia habis dongeng bawa badan ke patah-patah. Timpa sama anak-anak. Aji tuh langganannya jadi musang. Ya itu juga dia. Kalau ini langganannya singa. Aji itu habis bener-bener habis. Matilah gua mati. Tapi malah justru itu tingkat keberhasilan ya. Tingkat keberhasilannya tinggi dan dia jadi idola. Musang. Dia jadi idola banget sama anak-anak tuh dia. Asli dia selesai cerita nggak boleh kemana-mana. Karena harus minta maaf. Ya Seru ya. nggak pernah ada anggota yang keluar, itu nggak pernah ada. Mbak izin ya cimit lagi sibuk ini. Oke, nanti kalau misalnya lagi Mbak aku udah ini, oke datang lagi, nggak apa-apa. Masalah kita nggak pernah ada teman-teman yang keluar tuh, nggak pernah ada. Setelah tahun 2005-an tuh nggak pernah ada yang menyatakan diri mundur gitu, terus keluar tuh nggak pernah diterima juga pengunduran dirinya gitu. Lu kalau mau op aja, tapi kalau misalnya balik lagi ya gitu. Fleksibel ya Mbak. Fleksibel banget. Nah sampai sekarang tuh masih sering pentas-pentas gitu nggak sih Mbak? Kalau pentas gitu masih. Jadi setelah workshop biasanya ya kita setelah workshop tuh biasanya ada tampilan gitu. Kalau sekarang ini berhubung mereka itu semua kayak misalnya Aji sendiri anggota Dakocan, tapi dia juga suka hobi film ya. Jadi dia lebih banyak sekarang ngerjain film-film. Tapi filmnya juga temanya keluarga juga, macam balik yang gitu lagi. Jadi dia udah pada saat ini yang aktif itu paling cuma 5 orang. Paling cuma 5 orang yang masih sering mendongeng bareng ya. Mendongeng bareng aku paling segitu. Mendongeng bareng di beberapa event, misalnya dongeng keliling bersama misalnya bersama dengan sponsor gitu kan. Nah itu masih sering. Atau misalnya aku ngadain workshop, diminta untuk menjadi narasumber workshop di kabupaten mana gitu, teman-teman pasti barengan, aku ajak gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang periodik gitu per minggu gitu atau per bulan gitu nggak benar? Per bulan per minggu itu sebenarnya ada sih, ada. Sekarang ini lagi bantuin teman-teman yatim mandiri sebenarnya. Mereka jadi berbagi untuk anak yatim kayak gitu. Biasanya sih aku cari momen ya, biar nyantel momen gitu ya dengan teman-teman. Karena kalaupun sendiri atau bersama juga kan sebenarnya tujuannya yang penting kan kita mendongeng di suatu tempat ya. Besok aja ini kita ada kalau besok seminar ya, ada kelas inspirasi bagi teman-teman guru PAUD TK Kampung Selatan di Natal di Candi Mas. Besok itu ada ngisi seminar di situ. Tapi biasanya kalau seminar itu mereka mintanya aku. Jadi bukan Dakocannya gitu. Akunya sebagai orang Dakocan tapi si cekinya bayin gitu kan. Enggak yang lain. Kalau misalkan kayak bikin event gitu terus pentas sendiri gitu pernah nggak sih? Event terus pentas sendiri. Jarang sih, belum pernah gitu. Belum. Tenaganya. Paling kita tuh kerjasama dengan sekolah. Misalnya sekolah Mbak bikinin dong drama sendra tari kita, drama kolosal gitu, anak-anak yang main. Jadi cerita-cerita itu tuh kita adaptasi menjadi cerita anak. Itu yang dilatihkan. Itu teman-teman Dakocan tuh turun tuh biasanya tuh. Tapi anak-anak yang main, kita hanya melatih directnya kita. Terus ngebuat itu, ngerekam suara mereka, menambahkan ini sampai anak-anak itu hafal, sampai mereka tuh paham. Itu kita. Biasanya kita 4-5 orang bisa terlibat di situ. Gitu. Tapi itu sudah sangat lelah. Jadi sekarang itu mungkin ada beberapa sekolah yang minta. Biasanya kami itu cuma 2 kali sih satu sekolah. Selebihnya kamu harus bisa bikin sendiri. Jadi si gurunya itu diajarin. Jadi ikut bapak, ibu, ikut ngedampingin sini. Lihat gimana caranya. Jadi 2 tahun lagi mau bikin, pasti udah bisa. Pasti sudah bisa. Dan sekarang banyak sekolah-sekolah TK PAUD itu banyak yang udah mengadakan sendra tari, drama kolosal kayak gitu
Diajarinnya dari Awal-awalnya Dakocan dulu ya. Beberapa sekolah itu banyak sekolah itu dari Dakocan. Dia sama-sama kita, terus kami pendampingan 3 bulan ngajarin anak-anak tuh, ada yang tim A ke sini, tim B ke sono gitu. Ya seperti itu. Akhirnya sekarang guru-guru bisa, ya sudah bagus kan. Iya. Berkurang satu kan Pekerjaan iya. Gak capek. Terus kalau untuk ceritanya sendiri gitu Mbak yang biasanya dibawain sama Dakocan ini apakah dari Jadi sendiri ada yang bikin sendiri, ada yang memang hasil diskusi, ada juga yang memang cerita rakyat Lampung yang kita adaptasi. Yang cerita-cerita fabel itu kan banyak sih, banyak banget. Dan cerita rakyat Lampung sendiri juga banyak banget. Kita kebetulan ada teman yang baik memberikan manuskrip. Catatan tentang cerita rakyat Lampung dari tahun berapa gitu. Waduh. Ini buat kalian mendongeng baiklah gitu kan. Terima kasih ya. Ada sekitar 400-an cerita gitu yang ada di dalam. Tapi kan ceritanya itu belum menjadi cerita utuh. Jadi dia masih hanya narasi-narasi pendek yang harus dikembangkan. Susun. Itu. Dikasih teman baik tadi itu. Thank you Mas. Oke. Terus Mbak kalau misalkan Tribuners nih pengen ikutan komunitas Dakocan itu apakah bisa terbuka atau gimana Mbak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Ada beberapa sih yang udah WA aku. Tapi sekarang ini lebih baik aku bilang gini. Kumpulkan teman-teman yang mau latihan mendongeng ya. Nanti ku ajarin dan itu kalian nyebar gitu. Itu lebih bagus deh. Lebih bagus deh itu ya. Artinya makin banyak di lorong-lorong, makin banyak ini kan itu kan jadi gerakan yang bagus ya. Iya. Nanti kalau untuk dia masalah yang besar itu mungkin Dakocan baru bisa bantu secara banyak di situ. Tapi kalau teman-teman dia, Mbak aku kok tertarik dongeng ya Mbak, kamu mau tertariknya gimana? Kamu mau dongeng ayo sini ajarin. Mbak kalau buka kelas dongeng kasih tahu ya Mbak. Sampai sekarang aku belum ada waktu untuk buka kelas dongeng. Kadang-kadang berpikir soal biaya sih ya. Kalau nggak ada sponsor aku tuh kadang-kadang kasihan sama yang mau belajar. Jadi kalau mesti sekian ya, itu gimana gitu ya. Walaupun memang itu ilmu ya. Cuman kalau dapat sponsor dan mereka bisa membayar lebih murah kan Kenapa enggak? Makanya itu kita itu kadang-kadang memang nggak bisa berdiri sendiri. Pasti bekerja sama. Kayak Ketua Lampung Barat kemarin itu dana desa. Tapi yang menikmati siapa? Guru-guru di desa itu, guru-guru di kecamatan itu. Jadi 5 kecamatan waktu itu Lampung Barat kemarin dana desa. Jadi program inovasi desa tentang PAUD, terus pembelajaran lewat dongeng. Bahkan guru-gurunya senang banget kan. Mereka datang, mereka dapat ilmu, mereka punya bisa menghidupkan taman desanya dengan cerita-cerita itu. Tiap Bu bikin ini, bikin radio lah di antara mereka gitu kan, bikin ini radio di Tulambong pasti ada lah, ajakin kerja sama ada dongeng radio. Belum tahu, mungkin sudah dikerjakan. Jadi lebih baik kayak gitu ya. Iya. Jangan mengikut ke Dakocannya sendiri. Oke. Sebab nantinya kasihan teman-teman yang baru masuk itu. Lebih baik mereka bikin ilmunya tak kasih. Nanti kalau ada kesempatan misalnya membuka kelas, ikut aja nih. Saya hubungin. Biasanya aku buka di WA. Ya, ayo siapa yang mau ikutan hubungin ini segera. Itu ikut, bikin aja sendiri. Cobain aja. Keliling ke sekolah. Aku tuh sudah nggak punya waktu lagi untuk keliling banyak itu. Sementara Tenaga juga banyak sekali. Teman-teman yang lain juga udah berkeluarga. Cuma kata mereka sih harus regenerasi Mbak. Nanti ya, regenerasi itu butuh ekstra energi yang belum cukup energinya nanti. Jadi untuk yang muda-muda yang mau ikutan, ya ayo aja kalau mau latihan bareng ayo nanti aku buka kelasnya di situ. Kalau mau bikin sendiri Nunggu. Siap. Terus kalau misalkan ke depannya nih Mbak, kira-kira Dakocan ini bakalan buat gebrakan baru kah atau gimana? Aku pengen ngadain festival dongeng. Festival dongeng. Khususnya tahun ini ya, Pemda mau ya. Jadi festival dongeng itu festival dongeng Sumatera, festival dongeng Sumatera lah. Kita ngundangin teman-teman pendongeng dari Sumatera kan juga banyak. Aceh ada PM Toh Kak Agus. Kak Agus juga lucu tuh dongengnya kan.
terus ngundangin teman-teman dari kabupaten kota yang memang juga sudah sering mendongeng. Jadi kita bikin kayak gelaran, semacam gelaran dongeng gitu kan, panggung dongeng. Anak-anak nonton sepuas mereka, 2 hari itu dongeng aja pokoknya, bergantian, sepuas-puasnya anak itu nonton. Ada banyak baca buku, ada diskusi di situ. Pingin begitu sih. Pengennya begitu. Nanti itu butuh volunteer banyak. Rencananya tahun ini Rencananya sih tahun ini, pengennya sih tahun ini. Karena itu 2 tahun sih pengen, tapi belum pernah terwujud. Banyak pihak yang harus diajak dan banyak pihak yang harus mau perpustakaan segala. Dan itu kan kalau misalkan untuk tahun ini berarti udah ada persiapan apa Mbak yang udah dilakukan? Aku menginventarisir teman-teman yang udah bergerak di daerah aja. Tanya-tanya mengenai siapa nih yang aktif, siapa nih yang nanti bakal diajakin. Udah di list ya berarti? Udah di list ya. Ada banyak sih, ada banyak banget mereka belum di daerah. Lumayan lah untuk keberadaan di Lampung tuh. Berarti kalau misalkan itu nanti terwujud jadi festival pertama kali Mbak? Pertama di Lampung, pengennya itu. Dengan target peserta? Dengan target peserta pandongnya itu mungkin sekitar 20 orang lebih lah. Belum lagi yang dari luar ya, yang dari Sumatera aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kayaknya kalau mengundang teman-teman yang dari Inggris, dari India, itu kan juga sering tuh di festival dongeng internasional tuh mereka tuh ada tuh di Jakarta kan sama Ayo Dongeng itu. Sebenarnya kalau waktunya bersamaan berdekatan, mereka tuh sebenarnya bisa datang. Cuman belum tahu deh, itu belum bisa dipastikan. Yang jelas pasti kita bikin festival dongeng. Oke, siap. Nah, itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Mbak In. Terima kasih banyak, Mbak, atas ilmunya. Nah, buat Tribuners, ya itu tadi hasil wawancaranya. Jangan lupa untuk like video ini. Oh iya, nonton filmnya Komunitas Dongeng juga ya. Oh, gitu. Di mana, Mbak? Di Vitsi. Vitsi, oke. Kita share di Vitsi. Run Boy Run gitu. Beneran. Oke, siap. Nonton ya Tribuners. Ya, jangan lupa untuk like sama komen dan subscribe video ini ya. Bye-bye.